Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para asatidzah sekalian, para santri dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala taufik untuk duduk di majelis ilmu, mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada istri-istri beliau, kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini bisa dikecilin nggak ya suaranya? Ustaz Randy mana? Dengar? Terlalu besar mic-nya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa sepertinya kita sudah lama ya tidak bertemu ya, untuk melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawi, sirah biografi para ulama salaf, yang kalau tidak salah terakhir kita membahas tentang sirah nabawi, sirah salaf ini bulan Februari ya kalau nggak salah. Ya, berarti sudah sekitar 3 bulan kita libur dikarenakan Ramadan, kemudian Idul Fitri dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di bulan Mei ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali mengulas geografi sejarah singkat para ulama kita ya, untuk kita pelajari kisah hidup mereka. Kemudian kita ambil pelajaran dari bagaimana mereka menuntut ilmu, kita ya mengetahui nasab mereka ya, kita mengenal mereka, yang ini nantinya akan menjadi apa? Menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengikuti jejak langkah mereka. Ya, sebagaimana kalau kita ingin sukses terutama di dalam menuntut ilmu syar'i ini, maka hendaknya kita mengikuti orang-orang yang sukses, yaitu para ulama kita. Dan di kesempatan malam hari ini teman-teman sekalian, kita akan membahas atau kita akan menceritakan sebuah biografi ulama kita yang sangat luar biasa sekali. Dan hampir setiap kaum muslimin ini mengenal beliau. Saking berkahnya ilmu beliau, saking berkahnya Allah berikan anugerah kepada beliau ini banyak dikenal oleh manusia, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam kita ini, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah salah satu ulama yang paling banyak mendapatkan kecintaan dan pujian manusia ya. Siapa saja di antara kita yang mempelajari biografinya, ya, pasti dia itu akan melihat di dalam diri Imam Nawawi ini begitu banyak apa? Kezuhudan, ya. Kemudian kewaraan dalam beragama, semangat menuntut ilmunya, kemudian amal soleh yang mereka kerjakan, ya, kemampuan untuk menyuarakan yang hak dan menolak kebatilan.
Dan nanti kita akan melihat begitu beliau itu sangat pemberani untuk menyampaikan kebenaran, ya. Mencegah yang ma'ruf, ya, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sosok yang sangat luar biasa sekali. Dan semua ini yang tadi kita sebutkan, inilah yang menjelaskan rahasia kenapa beliau ini sangat dicintai oleh hati-hati manusia. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ketika pada zamannya, beliau ini merupakan ulama yang unggul, ulama yang mengungguli ulama-ulama yang di zamannya. Walaupun kita ketahui bersama bahwasanya beliau merupakan ulama yang umurnya tidak terlalu panjang, ya, hanya berusia 45 tahun, tetapi peninggalan beliau berupa karya ilmiah, buku-buku beliau ini sangat banyak sekali, ya, mengungguli ulama-ulama yang sezaman dengan mereka. Nah, maka ya ini adalah biografi Imam An-Nawawi yang akan kita kupas, ya, di malam hari ini, walaupun kita nggak bisa jelaskan atau ceritakan secara panjang lebar, karena kalau kita jelaskan mungkin ini bisa 2 atau 3 kali pertemuan, ya. Dan mungkin kalau di film kan, ya, kalau sekarang kan suka orang-orang suka memfilmkan orang-orang yang menjadi idola, ya mungkin bisa 2 jam 3 jam mungkin, ya, dan sangat menyentuh sekali kisah beliau ini. Langsung saja teman-teman sekalian kita kenalkan siapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mira atau Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, catat itu, ya, bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya, Masya Allah, ya. Ini nasab beliau, ya. Beliau ayahnya dari kakek-kakek beliau, ya. Sampai penisbatan kepada kota beliau dan madhab beliau. Nah, berkaitan dengan nasab beliau Al-Hizami di sini, ya, sebagian orang menyangka bahwasanya Al-Hizami di sini adalah nisbah, ya, kepada Hizam bin Hakim bin Hizam. Siapa beliau? Yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW. Ya, sebagian orang menyangka seperti itu. Namun ini keliru. Ya, ternyata yang benar adalah Hizam di sini adalah salah satu nama kakeknya yang menetap di Al-Jaulan, ya, di Al-Jaulan di daerah Nawa. Ya, Nawa ini sebuah daerah, sebuah kota yang berada di Suriah. Jadi Al-Imam An-Nawawi ini dia berasal dari Suriah, ya, berasal dari Suriah. Ini nggak ada yang bisa ini ngetingnya, biar jelas suaranya. Nah, karena nama beliau An-Nawawi ini adalah nisbah kepada kota, kepada tempat, ya, yaitu Nawa, ya, kota Nawa yang berasal atau berada di mana ini? Di Nawa, di mana? Di Suriah, ya, di Suriah. Dan sejak lahirnya Imam Nawawi ini besar juga di kota Nawa ini, ya, dan beliau tinggal di kota ini selama 28 tahun, ya, menimba ilmu di sana, ya, sehingga apa? Karena panjangnya beliau tinggal di sana, ya, beliau digelari An-Nawawi.
Jadi Al-Imam An-Nawawi ini adalah penisbatan kepada kota ya yang ada di Suriah. Dan memang seperti itu teman-teman sekalian ya. Orang yang menetap lama di suatu daerah atau suatu tempat ya, yes. Orang yang menetap lama di suatu tempat atau suatu daerah, ya maka dia bisa dinisbatkan ke daerah tersebut, teman-teman sekalian. Seperti kita di sini kan teman kita ada Atasiki ya, itu penisbatan kepada apa? Tempat, ya. Bahwasanya dia orang Tasik ya, seperti itu. Nah, hal ini sebagaimana apa? Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak bahwa kata beliau orang yang menetap di suatu kota ya selama 4 tahun maka dia bisa dinisbatkan kepada kota tersebut walaupun mungkin dia nggak berasal dari kota tersebut ya. Misalkan Ustadz Randy ya dari Pontianak kan, nah beliau mungkin sudah 6 tahun lebih di sini ya, maka menurut Abdullah bin Mubarak bisa dinisbatkan kepada kota Tasik ya. Karena beliau namanya pendek ya, Randy doang ya, Randy, maka bisa dinisbatkan Randy Atasiki ya. Walaupun mungkin aslinya Albuntianaki ya. Tapi bisa dinisbatkan kepada apa? Atasiki. Seperti itu. Maka boleh, ya nggak apa-apa. Nah, antum yang bukan orang Tasik misalkan ya, udah lama di Tasik, maka boleh dinisbatkan kepada Tasik ya. Dan para ulama ya biasa seperti itu ya, biasa seperti itu. Dan teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para ulama di zaman beliau memberikan lakop kepada Al-Imam Nawawi ini dengan Muhyiddin, Muhyi ad-Din. Apa itu Muhyi? Yaitu penghidup agama. Penghidup agama. Iya. Karena apa? Nanti kita jelaskan ya alasannya. Ya. Nah tentang lakop ini teman-teman sekalian, sejatinya ini tidak disukai oleh Imam An-Nawawi. Karena ketawaduan beliau itu nggak suka. Yang nggak suka digelari dengan Muhyiddin. Yang mungkin menurut beliau ini terlalu tinggi ya gelar seperti ini. Nah ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Lahmi, dia mengatakan telah sahih dari Al-Imam Nawawi bahwasanya beliau mengatakan apa? La aj'alu fi hal man laqabani Muhyiddin. Ya Imam Nawawi mengatakan aku tidak menghalalkan orang yang memberikan lakab Muhyiddin kepadaku. Ya, enggak suka dia. Walaupun beliau nggak suka ya, tetapi Allah mengabadikan ya gelar ini sampai dengan sekarang ya. Karena apa? Karena memang kalau dilihat memang pantas gelar ini untuk beliau. Kenapa? Ya, karena dengannya lah Allah Taala ini menghidupkan sunnah-sunnah Rasul ya. Dan mematikan bid'ah-bid'ah ya. Maka pantas kalau gelar ini disematkan kepada beliau. Kemudian dengannya lah Allah Taala menegakkan yang ma'ruf dan menolak yang mungkar. Dan dengannya lah Allah ya memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin yang sampai sekarang kita rasakan ya. Dan melalui apa? Melalui karya-karya beliau. Betapa banyak karya-karya beliau itu yang populer di masyarakat ya, di kaum muslimin, dan dikaji kitab-kitabnya. Nah, oleh karena itu agama menjadi hidup ya lewat karya-karya beliau ini. Dan beliau
tidak ya suka digelari Muhyiddin ini karena tawaduan mereka, ya, karena ketawaduan beliau. Nah, seperti itu. Maka pantaslah Allah ya mengabadikan gelar tersebut untuk beliau, ya, karena ketawaduan beliau, ya. Sebagaimana ini telah datang hadis dari Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, kata Rasulullah apa? Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ullah. Ya, kata Rasul, tidaklah seorang itu dia bertawadu kepada Allah, ya, dia bertawadu karena Allah, melainkan nanti Allah akan pasti meninggikan derajatnya, ya. Ada bukti ini. Imam Nawawi itu karena ketawaduannya nggak mau digelari Imam Muhyiddin, tetapi ya di kaum muslimin namanya populer seperti itu. Dan teman-teman sekalian, Imam Nawawi ini kalau kita lihat tadi dari nama beliau yang panjang itu, beliau ya salah satu ulama yang tidak menikah, ya, tidak menikah. Jadi umur beliau itu 45 tahun sampai meninggalnya beliau nggak menikah. Tidak menikahnya beliau itu bukan karena memang sengaja nggak menikah, ya, tetapi dirinya yaitu waktu-waktunya itu disibukkan dengan ilmu, ya, sehingga nggak sempat beliau buat menikah. Mungkin terlupakan dengan menikah. Nah, tetapi kalau kita lihat dari namanya, beliau ini ada kunyah, ya. Ya, ini apa? Abu Zakaria. Abu Zakaria. Kok bisa beliau ini digelari Abu Zakaria? Padahal beliau nggak nikah, ya. Nikah aja enggak, apalagi punya anak yang namanya Zakaria, kan? Nah, lalu mengapa beliau dikunyahi dengan Abu Zakaria? Hal ini ya karena kunyah merupakan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Jadi walaupun kita tidak menikah, ya, atau masih kecil, atau apalagi, ya, belum punya anak, maka kita boleh ya menggunakan kunyah. Karena kunyah ini apa? Sunnah Rasulullah SAW. Dan dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah kan memanggil anak kecil dengan kunyah Abu Umair, kan? Padahal dia masih kecil ini. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Umair, ma fa'ala an-Nughair. Ya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nah, Abu Umair di sini bukan orang apa? Orang besar, bukan, anak kecil. Tapi Rasulullah memanggilnya dengan kunyah. Nah, bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini mengatakan bahwa saya kunyah ini hukumnya mustahab, sunnah, meskipun seseorang itu tidak memiliki anak, ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya di Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata beliau, wa yustahabbu takniyatu ahli al-fadl minar rijali wan nisa', dan disukai atau mustahab ya memberikan kunyah kepada laki-laki dan wanita yang memiliki keutamaan. Disunahkan. Ya. Sawa'un kana lahu walad am la. Ya. Sama aja baik dia memiliki anak ataupun tidak memiliki anak. Maka nggak apa-apa pakai kunyah. Sawa'un kunniya biwaladihi am bighairi, ya. Dan kunyah ini ya nggak apa-apa baik dia itu dengan anaknya atau selainnya, ya. Kita di Abu Umair itu Abu Umair dengan apa itu, ya, bukan anak kan, bukan anaknya. Wasawa'un kunniya ar-rajulu bi abi fulanin au abi fulana. Dan boleh juga atau sama aja bagi seorang laki-laki itu diberi kunyah dengan apa? Abu Fulan, ya. Kalau dia punya anak laki-laki, atau Abu Fulanah kalau seandainya dia punya anak perempuan. Ya.
Wasawahun kunyat almar'atu bi ummi fulanin au ummi fulanah, ya. Dan seorang wanita diberi kunyah ummu fulan kalau seandainya dia punya anak laki-laki, ya, ummu Ridho misalkan, ummu Rehan, ya, atau dia ummu fulanah kalau seandainya dia punya anak perempuan, ummu Siti, ya, ummu Fatimah, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya antum misalkan nanti punya anak laki sama perempuan, ya, maka yang antum gunakan itu anak laki-laki, ya. Kayak dulu anak sebelum punya anak laki-laki apa kunyahnya? Abu Umamah. Setelah punya anak laki-laki sekarang Abu Usama, nah, seperti itu. Nah, jadi itu sunnah, ya. Karena apa? Karena ada dalilnya, ya. Dan tentang kunyah ini teman-teman sekalian, ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunyah kepada Aisyah. Aisyah ini punya anak nggak? Punya anak Aisyah. Nah, ya, Rasulullah memberikan kunyah kepada Aisyah apa? Ummu apa? Ummu Fulanah. Ummu apa? Ummu Abdillah, ya. Ummu Abdillah. Diriwayatkan sebuah hadis, ya, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, ala taktanina, wahai Aisyah, tidakkah engkau berkunyah? Maka Aisyah bingung mungkin, ya. Maka Aisyah menjawab, biman aktani, ya, dengan nama siapa aku harus berkunyah, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, iktani bi ibniki Abdillah, yakni ibna Az-Zubair, ya. Kata Rasulullah apa? Berkunyalah kamu dengan nama keponakanmu, yaitu Abdullah bin Zubair. Maka dari situ akhirnya Aisyah radhiyallahu anha berkunyah dengan Ummu Abdillah. Nah, ini asal usul kunyah, ya. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala walaupun dia tidak menikah apalagi punya anak, beliau memiliki kunyah Abu Zakaria, ya, Abu Zakaria. Nah, ini kalau diceritakan lagi panjang lagi nih, ya, kenapa dia digelari Abu Zakaria, ya. Ya, itulah nanti panjang, ya. Itu ada asal usulnya lagi itu kenapa dia digelari Abu Zakaria, ya. Namanya kan Yahya kan, tapi kenapa digelari Abu Zakaria? Baik, kita langsung masuk aja kepada perjalanan beliau mulai dari apa lahir, ya. Tadi kita sampaikan bahwasanya Imam Nawawi ini ulama yang tidak terlalu panjang umurnya, sekitar 45 sampai 46 tahun, ya. Nah, beliau, ya, para ahli sejarah itu bersepakat, ya, bahwasanya beliau ini dilahirkan pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Dan itu bertepatan dengan 1233 Masehi. 1233 Masehi. Di tahun itu, ya, bagaimana kondisi Indonesia? Kalian tahu nggak? Ya, tahun 1233 kita merdeka tahun berapa? 1945. 800 tahun tuh jaraknya, panjang sekali, ya. Ya, mungkin Indonesia atau zaman apa itu, ya. Nah, 1233 Masehi, ya. Dilahirkan di mana? Di Nawa, ya, yaitu sebuah kota di Suriah. Dan beliau itu meninggal di bulan Rajab, ya, pada tahun 676 Hijriah atau 1277 Masehi, di Nawa juga, ya. Ini tentang lahir dan wafatnya beliau. Kemudian berkaitan dengan ciri-ciri fisik Imam Nawawi ini, ya,
Ini telah diceritakan ya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Az-Zahabi mengatakan bahwasanya Imam Nawawi ini berkulit coklat ya. Jadi kulitnya coklat. Ya, antum yang kulitnya coklat ini jangan bersedih hati ya. Ini ada idola kita ya. Beliau berkulit coklat ya. Dan jenggotnya itu tebal. Selain tebal juga warna hitam jenggotnya. Dan beberapa ada ubannya ya di jenggotnya itu. Nah, tubuhnya sedang ya. Mungkin antum bisa bayangin ya orangnya seperti apa. Tubuhnya sedang. Sedang itu apa maksudnya? Ya sedang itu maksudnya nggak tinggi, nggak rendah. Ya sedang, pas ya. Kemudian beliau itu orangnya wibawa ya, berwibawa. Kalau orang yang berwibawa itu ciri-cirinya apa? Apa? Cengengesan? Hah? Ketawa ke TV gitu? Bagaimana? Suka komedian? Enggak ya. Beliau ini orangnya wibawa. Beliau ini sedikit tertawa ya. Mungkin jarang ketawa beliau ini. Serius orangnya. Walaupun muda ya tapi serius orangnya. Ya. Atau mungkin orang-orang yang wibawa itu jarang ya ketawa terbahak-bahak itu jarang. Ya kalem ya. Misterius. Nah, misterius tapi ada isinya. Ya. Dan beliau ini nggak pernah bercanda, teman-teman. Nah, selalu serius bawaannya itu. Dan beliau nggak segan-segan untuk mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, walaupun sulit, beliau nggak segan-segan untuk mengatakannya, lantang untuk mengatakan kebenaran. Ya, nggak setiap orang diberikan keberanian seperti ini. Dan beliau itu nggak takut namanya dicela, ya, dimaki, ya, dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Taala. Ini sangat luar biasa ini. Makanya sangat pantas beliau ini digelari Muhyiddin, ya, penghidup agama. Ya, dan beliau itu penampilannya itu bawaannya tenang, gitu ya, tenang. Ya, namanya orang berwibawa itu seperti itu. Kalau di kita sini ada nggak yang seperti itu? Ya, tenang, wibawa gitu ya, sedikit tertawa, serius ya. Serius di sini nggak tertawa, maksudnya bukan dia itu menyendiri gitu, memisahkan diri dari teman-temannya, ya, karena apa? Karena ya seperti itulah ya. Tapi ini emang dia menjaga marwahnya ya. Seperti itu ya. Antum lihat ya, kalau orang sering ketawa-ketawa, terlalu banyak ketawanya, cengengesan ya, bawahnya itu melucu terus ya. Lihat orang memandangnya gimana? Ya. Orang memandangnya itu rendah ya, rendah dalam arti gini. Ya. Dia udah dikenal seperti itu gitu. Jadi ketika dia serius, orang pun nanti apa ya? Berkomedi sama dia gitu. Nah, beda kalau orang yang sudah kelihatan di bawah kan kita udah tahu kan. Nah, bagaimana nanti kita berbicara sama mereka ya. Tapi kalau orang yang sering komedi ya, anak kecil pun mungkin kurang ajar sama dia. Ya walaupun dia sudah tua gitu ya. Tapi anak kecil pun bisa jadi apa? Berani sama dia gitu ya. Misalkan nyenggol dia, ya mukul dia, ya, karena kebiasaannya tidak menjaga marwah ya. Seperti itu. Maka bagi antum semua, kita semua yang menuntut ilmu syar'i seperti ini, kurangi hal-hal yang bisa menurunkan apa? Kepribadian antum ya. Ya, jaga kewibawaan antum ya. Seperti itu. Nah, ini pelajaran kan? Nah, dari sini kita belajar. Ternyata dari kepribadian Al-Imam An-Nawawi kita belajar. Oh, ternyata seperti ini ya, bersikap seorang ulama itu seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ya, terkait dengan fisik beliau juga ya, tentang keseharian beliau ini juga ya.
Kita lihat dari pakaian beliau ya. Beliau itu termasuk orang yang ya tidak mementingkan dunia ya. Dunia itu hina ya bagi beliau itu. Imam Nawawi itu pakaiannya teman-teman sekalian dikatakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tarikh Al-Islam, di pakaiannya itu ya seperti apa yang dimiliki oleh para beberapa fuqaha ya. Seperti kalau kita bahasakan ya, kelihatannya itu kayak dekil gitu. Ini dikarenakan beliau jarang menghabiskan waktunya untuk mandi. Saking sibuknya beliau ini. Ya. Dan bajunya jarang cuci. Bahkan di bajunya itu banyak terdapat tambalan-tambalan ya, karena robek ditambal-tambal ya, seperti itu. Saking beliau itu sama dunia itu nggak mau menghabiskan waktu. Makanya umurnya 45 tahun betul-betul berguna semuanya gitu ya. Bisa menghasilkan kitab lebih dari 50 kitab ya. Kitabnya lebih banyak dari apa? Dari umurnya. Sampai-sampai ya masalah makanan aja beliau itu ya tidak mau menyibukkan dirinya dengan makanan-makanan yang enak-enak ya. Ya karena kalau makannya enak itu bisa apa? Bisa menghabiskan waktu kita ya untuk menikmatinya, untuk membelanjanya dan lain sebagainya. Dan sepanjang hidupnya beliau itu hanya memakan apa? Kue kering ya yang dikirimkan oleh orang tuanya kepadanya ya. Kue kering, kurma ya, terus minyak. Seperti itu makanannya. Ya, padahal di tempat beliau tinggal itu di Damaskus ya, di Suriah itu yang namanya buah itu banyak ya. Tempat buah-buahan itu. Tapi beliau nggak cicipi ya. Insyaallah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian ya, tadi saya sampaikan bahwasanya Imam Nawawi itu adalah sosok yang tidak pernah apa menyia-nyiakan waktunya. Jadi waktunya itu betul-betul berharga bagi beliau. Siang malamnya itu digunakan untuk belajar ya, belajar dan menulis karya-karya ya. Beliau sibukkan waktunya di siang dan malam ya untuk apa? Untuk murojaah ya, untuk mengulang-ulang ilmu yang telah diperolehnya. Karena sebenarnya inti dari ilmu itu murojaah. Ya, murojaah itu yang nantinya akan menguatkan ilmu kita. Ya. Kita kalau belajar terus tanpa murojaah, itu tuh ilmu akan berlalu begitu saja ya. Cuman inilah beratnya murojaah ini. Kendalanya bagi kita semua ini apa? Seringnya bosan kalau murojaah itu ya. Seringnya apa? Bosan. Padahal dari murojaah lah kita apa? Kita akan kuat ilmu kita. Nah, diceritakan oleh guru kita bersama ya, Ustaz Iskandar, bahwa beliau punya dosen ya, ketika kuliah dulu dalam mengajarkan kitab Bidayatul Mujtahid, kitab perbandingan madhab fikih ya, itu dosennya sampai apa? Sampai nggak bawa kitab lagi ke kelas ya, saking udah mungkin ya, udah hafal dengan isi kitab itu. Ya tinggal suruh mahasiswanya baca ya, poin-poin yang akan dibahas ya, beliau langsung jelaskan di papan tulis. Karena apa? Karena berulang-ulang itu terus yang diajarkan ya, di murojaah terus sampai hafal kitab itu. Kitab itu segini ya tebalnya, bukan segini ya. Bagi yang kelas 11 12 sudah tahu itu kitabnya ya, sampai segitunya ya. Nah, maka Imam Nawawi kenapa beliau sangat mumpuni ilmunya? Karena beliau senantiasa memurojaah, mengulang-ulang ilmu yang telah beliau peroleh. Tidak ada gunanya kita itu banyak-banyak belajar ya, tapi nggak pernah kita murojaah. Antum tes ya, antum introspeksi diri antum masing-masing ya. Seperti anak dan lain-lain, antum udah 6 tahun, 7 tahun di sini misalnya ya, tentu sudah banyak kitab yang dibahas ya. Tapi kalau jarang di murojaah ya,
ketika pembahasan itu ditanyakan lagi ya, kita lupa kita. Ya, yang terlintas apa? Kayaknya pernah dibahas ini, ya, seperti itu. Nah itu, maka antum kalau mau kuat ilmu antum, ya banyak-banyak murojaah. Ya seperti hafalan Quran lah. Kalau antum ingin mungkin hafalannya, maka sering-sering murojaah. Ya, belajarnya 2 kali 3 kali misalkan, murojaahnya harus dikali 10. Ya, antum membahas kitab Arba'in Nawawi misalkan, udah berapa? Udah 1 kali tamat kitab itu. Antum murojaah sampai 10 kali. Insyaallah kuat itu. As-Sunnah wa I'tiqaduddin dah hafal. Nah, terus sarahnya udah kebayang lah. Tapi murojaah lagi. Karena kalau antum nggak murojaah, ya antum lulus dari sini antum lupa nanti. Seperti itu. Ya. Dan beliau itu luar biasa ya, Imam Nawawi ini. Beliau itu murojaah, belajar tidak hanya ketika mukim saja, ya. Tapi ketika mukim, yaitu ketika beliau masih menetap di kota beliau, dan ketika safar juga, safar beliau manfaatkan untuk murojaah. Dan biasa kita itu kalau safar kita ya kurang fokus biasanya, ya karena pemandangan, karena kesibukan lain, jadi kita kadang susah mau murojaah. Tapi Imam Nawawi ya, beliau nggak mau habiskan waktunya begitu saja, ya karena safar kan lumayan waktunya itu, beliau gunakan untuk murojaah, ya. Di samping itu, ya beliau juga gunakan waktunya untuk menulis karya-karya ilmiah beliau. Beliau ketika belajar Imam Nawawi ini, beliau nggak nunggu tua dulu buat menulis karyanya. Ketika beliau merasa beliau itu sudah mumpuni, sudah bisa untuk menuliskan ilmu-ilmunya di sebuah karya, maka beliau mulai, ya Fastabiqul khairat, beliau kejar itu. Beliau coba membuat karya-karya. Sama seperti kita ini, kita jangan nunggu, jangan nunggu jadi ustadz dulu baru nulis karya ini ya. Mulai sekarang antum tulis, ya. Antum coba tulis buku-buku ringkas ya. Misalnya faidah dari kajian ini, kajian itu. Gak terasa 1 hari antum bikin, ya. Ketika antum lepas 1 tahun, udah bisa jadi 1 kitab, ya. Judulnya faidah kajian bersama ustadz ini, misalkan. Seperti itu. Nah, coba ditulis karya-karya seperti itu ya. Dan itu menjadi catatan pribadi kita ya. Ketika nanti kita ingin mengulang atau murojaah pelajaran yang kita pelajari, mudah, kita sudah punya catatan. Nah, jadi kalau bisa kita selain mencatat di kajian, kita juga membuat karangan-karangan ya di luar waktu kita ya. Ditambah lagi faedah-faedah yang kita sampaikan sama ustadznya, kita tambah-tambah lagi ya. Seperti itu, mulai dari sekarang ya. Dan ketika antum nanti Allah takdirkan menjadi seorang dai, antum sudah punya bahan untuk apa? Untuk antum sampaikan kepada umat ya, seperti itu. Dan ini menjadi saksi bagi kita semua ya, bahwasanya ya dari kegigihan Imam An-Nawawi ini kita rasakan banyak kitab-kitab yang telah bertebaran di kaum muslimin ya, karangan Imam An-Nawawi, dari mulai yang kecil matan sampai dengan sarah yang panjang lebar. Nah, tentang perjalanan Imam Nawawi dalam ilmu, teman-teman sekalian, Imam Nawawi ini sejak kecil dikenal sebagai orang yang soleh. Namun dari kecilnya dia ini beda ya, dibandingkan teman-temannya beda ini. Beliau itu dari kecil, dari SD, kalau kita lihat samakan dengan zaman sekarang ya, itu umur SD kan, beliau itu udah semangat dalam belajarnya, Imam Nawawi ini, yang mungkin tidak ada di teman-teman yang sebaya sama mereka ya. Dikisahkan ya, pada saat beliau itu berumur 10 tahun itu kelas berapa SD? Kelas 4 mungkin ya. Ya, itu kan masa-masanya asiknya bermain kan. Jangan kan SD, ya antum yang SMP aja kan, SMA makin tua sekarang ini makin semangat buat bermain ya. Nah, ini Imam Nawawi ini SD-nya udah nggak suka bermain. Agak aneh kan? Keluar dari kebiasaan anak-anak di umur segitu itu memang
masa-masa yang bermain. Tapi Imam Nawawi di umur 10 dia sudah semangat dalam belajar. Ya. Bahkan ya ketika itu teman-temannya itu sering datang ke Imam Nawawi, ya, sering datang ya, mengajak untuk bermain ya. Biasalah kalau anak-anak kan suka disamperin temannya kan untuk bermain. Ya, ditolak sampai dipaksa. Ya. Sampai dipaksa sama temannya. Ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nangis dia. Ya nangisnya karena dipaksa. Ya tahulah kalau anak kecil itu memaksa seperti apa kan, mungkin dibully atau seperti apa kan. Nah, sampai nangis beliau itu karena dipaksa sama teman-temannya. Nah, terus kalau nggak main ngapain beliau? Beliau lebih memilih menghabiskan waktunya untuk belajar, teman-teman. Untuk belajar dan menghafal Quran ketika umur 10 tahun itu. Ya, dia nggak mau bermain. Daripada bermain, bagus ana menghafal Quran. Kata beliau. Insya Allah, ya, kalau ada dari anak-anak kita yang umur 10 tahun dan seperti ini, Masya Allah, calon ulama Insya Allah. Ya. Sampai tak kala beliau itu dipaksa oleh teman-temannya untuk bermain, ya, ternyata ya waktunya dihabiskan menghafal Quran ya. Nah, karena sebab inilah, karena dia nggak mau bermain, terus sering menghafal Quran, maka ayahnya ketika itu apa? Mengambil dia ya, membawa dia, mengajak dia untuk ke toko. Ya karena bapaknya ini selain ulama juga ini ya, buka toko gitu ya. Tapi ketika dibawa ke toko bukan disibukkan untuk ini, untuk jual beli, enggak. Namun agar apa? Agar beliau ini bisa fokus untuk menghafal Quran dan mempelajari Quran. Karena kalau dibiarin di rumah kan nanti kawan-kawannya itu selalu menghantui ya kan, datang untuk memaksa bermain ya, dia nggak enak ya, risih. Maka ayahnya mengajaknya ke toko untuk biar lebih fokus untuk menghafal Quran. Itu teman-teman ceritanya. Dan ketika usia Imam Nawawi 19 tahun, berarti 9 tahun berikutnya ya. Nah, di sinilah perjalanan beliau itu menuntut ilmu ya. Ayahnya membawanya kemana? Ke Damaskus untuk belajar di madrasah Arwahiyah. Ke madrasah mana? Ya, Arwahiyah ya. Beliau belajar di sana. Damaskus ini di mana? Damaskus? Sampai tahu? Damaskus. Damaskus masih di Suriah, ya, masih di Suriah. Salah satu kota di Suriah, ya. Ya, dan beliau belajar di sana, ya, di madrasah Arwahiyah selama 2 tahun. Belajar ilmu agama selama 2 tahun. Ya. Dan selama 2 tahun itu juga ya, ketika belajar beliau itu jarang sekali ya, membaringkan tubuhnya untuk tidur. Ya. Artinya beliau fokus belajar. Ya. Dan tidurnya pun sangat sedikit. Ya. Mungkin kalau tidur pun itu ketiduran. Ya. Namanya orang ketiduran ya bisa lah posisinya duduk ya. Dan berbagai macam posisi ya. Tapi dia jarang sekali menyengaja untuk berbaring ya, untuk tidur. Dia betul-betul memanfaatkan waktunya ya. Nah, kenapa ini dilakukan oleh beliau? Ya inilah karena semangatnya beliau itu dalam menuntut ilmu agama. Insyaallah ya. Dan di madrasah Arwahiyah, teman-teman sekalian, beliau Imam Nawawi ini menghafalkan ya kitab At-Tanbih ya dalam waktu sekitar 4,5 bulan ya. Ini kitab ulama ya. Kemudian menghafal seperempat Al-Muhadzab ya. Dan beliau menguasai banyak sekali ilmu ketika itu ya. Semua 2 tahun beliau belajar ya.
Dan beliau itu nggak berlama-lama dalam menuntut ilmu, maksudnya dalam belajar formal seperti itu ya. Ketika beliau merasa sudah mampu untuk menulis karya, beliau tulis karya ya. Dan kemudian beliau ketika belajar di sana, beliau sudah berhaji ya bersama ayahnya ya. Dan setiap hari ketika belajar itu beliau membaca 12 pelajaran di hadapan syekh, di hadapan gurunya. Tuh bayangkan, satu hari 12 pelajaran di hadapan gurunya beliau belajar. Ada yang mampu nggak antum? Ya, satu hari kita belajar berapa di kelas? 2 pelajaran. Ini banyak dari antum-antum ini yang kurang semangat ya. Lihat muka antum aja udah lemes ya. Gurunya tuh lemes, saya mau menunjuk pelajaran tuh lemes itu. Karena lihat muka antum aja nggak semangat. Baru 2 pelajaran. Nah, Imam An-Nawawi 12 pelajaran. Itu beliau baca pelajaran di hadapan gurunya. Gimana itu? Nggak ada yang bisa ngalahkan beliau. Ya. Itu pelajaran apa aja ya? Fikih, hadis, usul, nahwu, bahasa, ya semuanya pelajarin beliau. Hingga terkuasai semuanya ya. Nah, disinilah karena kesungguhan beliau ini, semangat beliau, Allah anugerahkan kepada beliau ini umur yang sedikit ya, tapi ilmunya banyak ya, dan barokah, bermanfaat untuk kaum muslimin. Kerasa kan? Kerasa manfaatnya teman-teman. Iya. Kemudian teman-teman sekalian, ketika beliau itu belajar juga, ya ini kita masih cerita tentang perjalanan beliau dalam menuntut ilmu ya. Jadi ini juga bisa motivasi antum ya. Dan antum bandingkan kondisi antum dengan beliau ini. Nah, apakah sama? Atau memang kita ini banyak sekali kelebihannya ya. Kelebihan maksudnya itu kesenangannya tuh banyak kita gitu dibandingkan beliau ini dalam proses belajarnya. Maka dari sini kita belajar ya. Belajar untuk kuat dalam menuntut ilmu ya. Jangan mudah putus asa, jangan mudah lemes ya. Ya, kita bandingkan para ulama kita. Kalau kita ingin menjadi ulama seperti mereka, maka walaupun kita nggak bisa sama seperti mereka, ikuti langkah-langkah mereka. Nah, ulama itu nggak ada yang mudah dalam menuntut ilmu. Ya, kalau kita ini banyak kemudahan sekarang, banyak kemudahan. Antum mesti rasakan, wah, para ulama kan banyak juga yang umurnya udah tua-tua, itu jadi kan kuat dalam belajar ya, dalam menuntut ilmu, dalam nahan lapar. Enggak, ini Imam Nawawi umurnya berapa? Sama kayak antum kan? Sama kayak antum. Ya, 16, 17, 18, 19, ya sama kayak antum. Ya, tapi kuat beliau. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu itu luar biasa ya. Pengorbanannya luar biasa. Disebutkan ketika beliau belajar itu, teman-teman, beliau itu dalam hidupnya itu makan tuh hanya sekali dalam sehari ya. Imam Nawawi itu ya, fungsinya apa? Fungsinya itu agar menghemat waktu. Agar apa? Agar waktu beliau ini nggak habis untuk makan. Padahal kalau kita hitung-hitung makan tuh berapa menit sih? Ya, tapi saking beliau itu menghargai waktu, sampai makan pun beliau nggak mau berkali-kali. Ya, pertama mungkin menghabiskan waktu, kedua apa? Ya, makan itu bisa, kalau kebanyakan bisa melemahkan kita justru ya. Ya, kekenyangan. Ya. Kenapa? Karena kan ketika kita makan, ya organ kita itu apa? Bekerja keras untuk memproses makanan kita, sehingga badan kita capek. Ya, otak capek. Ya, di perut itu capek juga, maka itu yang bikin kita ngantuk ya, bikin kita lemes ya, seperti itu. Maka beliau nggak mau terhalang dari ilmu gara-gara banyak makan, maka beliau cuma 1 kali makan ya. Beliau itu nggak mau habis waktunya untuk
untuk makan. Nah, karena itulah beliau itu dikenal dengan ulama yang sangat banyak ilmunya, ya, sangat banyak ilmunya. Kemudian kalau kita lihat juga teman-teman Imam Nawawi ini dari sisi apa? Selain keilmuan, ya, selain keilmuan, beliau ini juga terkenal juga dengan amalannya, yaitu ulama. Ulama itu senantiasa menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, ulama itu nggak hanya sekedar berilmu, tapi ilmunya diamalkan, ya. Imam Nawawi ini juga terkenal dengan amalannya yang masya Allah, teman-teman. Ya, beliau adalah orang yang zuhud dan rajin ibadah. Zuhud dan rajin ibadah. Belajar ibadah, belajar ibadah, belajar ibadah. Ya. Dikisahkan bahwasanya, ya beliau itu dulu ya pernah tertimpa sakit ya ketika belajar di madrasah tadi itu. Ya sama lah kayak kita tuh kan, sering sakit ya. Nah, tapi beliau ya merasakan juga sakit ini, dan beliau lebih memungkinkan sakit karena kondisi zaman dulu yang ekstrim ya, terus apa, makannya juga jarang, belajarnya waktunya diporsir, yang memungkinkan untuk sakit. Nah, pernah ketika beliau belajar itu sakit ya, lalu datanglah ayah dan kerabatnya untuk mengunjunginya, ayah dan keluarganya untuk mengunjunginya, ya. Di suatu malam, ketika ayah dan kerabatnya ini tertidur di samping Imam Nawawi, rahimahullah taala, Allah memberikan kekuatan ya kepada Imam Nawawi sehingga dia nggak merasa sakit. Ya, bayangkan tuh, ketika sakit, ya masih sempat-sempatnya beliau itu ya beribadah kepada Allah Taala. Ini dikarenakan kebiasaan beliau, sehingga ketika dia sakit, Allah berikan kekuatan kepadanya sehingga seperti nggak sakit, ya. Sehingga pada malam itu beliau pun berzikir kepada Allah Taala dan ya bertasbih kepada Allah Taala, berzikir, beribadah kepada Allah Taala. Kalau kita kan kalau sakit ya istirahat ya. Beliau karena kebiasaan beliau yang tidak mau menghabiskan waktu, beliau ya tidak merasakan sakitnya itu. Nah, nah ini cerita-cerita yang panjang juga yang dibacakan. Kita langsung saja ya, yang namanya ulama itu pasti ya banyak memiliki pujian dari ulama-ulama yang lainnya ya. Dan pujian ulama-ulama yang lain terhadap Imam Nawawi ini banyak sekali ya, teman-teman sekalian. Dan mungkin hanya Anda bacakan satu aja dari muridnya, karena biasanya murid itu lebih paham tentang gurunya seperti apa gitu. Beliau Imam Nawawi ini punya murid namanya Ibnu Al-Attar. Ibnu Al-Attar mengatakan bahwasanya guru dan teladanku, yaitu imam yang memiliki karya-karya yang berguna dan karya-karya yang terpuji, orang nomor satu dan orang yang tiada duanya di zamannya. Insyaallah ini pujian muridnya yang ulama juga ya kepada gurunya. Nah, ini menunjukkan ilmu Imam Nawawi yang sangat luar biasa. Kemudian kata beliau, ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Ini menunjukkan ibadah beliau juga luar biasa. Ya. Orang yang berzuhud di dunia. Sudah saya sampaikan tadi ya, gimana fisik beliau, gimana pakaian beliau, ya gimana ya sikap beliau terhadap dunia, ya. Yaitu orang yang menginginkan akhirat, ya. Orang yang memiliki akhlak yang baik dan kebaikan-kebaikan sunnah. Alim yang rabbani, yang disepakati keilmuan, keimanan, kebesaran, kezuhudan, sikap waro, ibadah, dan memelihara diri dari kata-kata. Ini luar biasa, ini pujian ulama terhadap beliau. Dia, Imam Nawawi itu memberikan diri dan hartanya untuk kaum muslimin. Beliau infakkan dirinya dan hartanya untuk kaum muslimin, untuk mengajari kaum muslimin, melaksanakan hak-hak mereka dan hak-hak pemimpin mereka.
ya. Dengan apa? Dengan memberi pelajaran, dengan memberi doa, memberi nasihat, ya, untuk kebaikan kaum muslimin semuanya. Ya. Dan masih banyak lagi ya pujian-pujian dari ulama-ulama ini. Ya, beliau ini juga menghafal madhab Syafi'i, ya, kaidah-kaidahnya, usul furu'nya dan lain sebagainya. Sehingga ya beliau ini sampai-sampai ya menjadi guru besarnya dari madhab Syafi'i. Kalau kita ingin merujuk pembelajaran fikih dalam madhab, ya, terutama Syafi'i, maka kembali ke sini. Ya, kembali kepada dua imam, guru besar madhab Syafi'i. Siapa? Imam Al-Muzani dan Imam An-Nawawi. Yaitu dua guru besar dari madhab Syafi'i. Imam Al-Muzani dan Imam An-Nawawi. Ya, dan ini sebanyak sekali ya perkataan para ulama. Tadi kalau kita lihat ya teman-teman, begitu matangnya keilmuan beliau. Dan ini juga yang menjadikan beliau itu unggul ya dari teman-teman sejawatnya yang ulama juga ketika itu. Nah, perlu bagi kita ketahui ya, semua itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Dan ini telah dikumpulkan oleh Ustadz Ahmad bin Abdul Aziz Qasim. Beliau mengatakan bahwasanya kematangan dan keunggulan dari Imam Nawawi ini ada faktor-faktornya, ya. Yang pertama adalah faktor-faktor yang biasa berlaku pada orang-orang yang semisal di kalangan penuntut ilmu. Yang pertama faktor yang umum ya, faktor umum. Ini yang menyebabkan beliau itu matang ilmunya dan unggul dari ulama-ulama yang lain. Yang pertama faktor yang biasa berlaku pada orang-orang semisalnya dari kalangan penuntut ilmu. Ini faktor umum. Ya. Ya, hanya saja ya di faktor ini ada perbedaan ya antara orang satu dengan orang yang lainnya ya, dari aspek penerapan dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh aspek atau faktor ini yang berlaku kepada kalangan penuntut ilmu. Yang pertama, perjalanannya untuk menuntut ilmu ya. Ini faktor yang menjadikan beliau itu matang ya. Ini faktor umum ya, semua ulama merasakan mempunyai faktor ini, faktor perjalanan dalam menuntut ilmu. Kemudian faktor kedua yang menjadikan beliau ini mumpuni juga adalah beliau ini bertempat tinggalnya di madrasah Arwahiyah tadi itu, yang dimana di situ banyak ulamanya. Nah, catat itu ya, poin-poinnya catat ya, sebab-sebabnya itu biar antum bisa tumbuh ya. Pertama apa? Perjalanan dalam menuntut ilmu ya. Dia sudah apa? Berusaha untuk menuntut ilmu ya. Berjalan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dan ini juga yang antum alami sekarang ini. Antum sudah sedang berjalan menempuh untuk menuntut ilmu ya. Yang kedua, ya, faktor yang kedua tadi yang masuk kepada faktor umum itu beliau bertempat tinggal di mana? Di madrasah Arwahiyah. Ya. Kalau antum sekarang bertempat tinggal di mana? Di Ma'had Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya, sudah benar jalannya di Ma'had, di tempat ilmu. Ya. Yang ketiga yang menjadikan beliau itu matang, kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Jadi nggak hanya tempatnya yang bagus, ya, tapi kalau nggak ada faktor yang ketiga ini juga sama aja. Ya, antum berada di pesantren yang masya Allah sudah terkenal, misalnya terkenal keilmuannya. Tapi faktor ketiga ini antum nggak ada, kesungguhan dalam menuntut ilmu, yang nggak matang ilmu antum. Yang keempat, faktor keempat yang membuat Imam Nawawi itu matang, banyak pelajaran dan penyimakannya. Ya, beliau itu serius belajar, banyak pelajaran yang disimak oleh beliau dan beliau murojaah ya.
nggak ada artinya kalau antum banyak belajar tapi nggak antum murojaah. Ya. Ya. Cara pertama antum untuk mendapatkan ilmu itu apa? Dengarkan, ya. Dengarkan, perhatikan. Allah itu menganugerahkan antum dua panca indera yang sangat luar biasa, yaitu modal antum untuk menangkap ilmu. Pertama mata untuk memperhatikan, ya, untuk membaca kitab dan memperhatikan guru. Kemudian yang kedua apa? Pendengaran untuk menyimak pelajaran. Nah itu betul-betul menjaga tuh dan pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai antum lalai dengan panca indera yang dua ini. Karena ini awal modal antum untuk mendapatkan ilmu. Kalau antum udah lalai terhadap pendengaran dan penglihatan antum, ya udah, gimana ilmu mau masuk ke hati? Ya, lubangnya aja itu udah apa? Udah sumbat. Contohnya mata antum gak fokus, ya. Ya, melihat atas, melihat kiri, kanan dan sebagainya, atau melihat ke depan tapi kosong pandangannya. Ya, jadi di sini ini ada kayak film gitu ya, kemana-mana bayangannya. Itu nggak fokus. Gimana mau masuk? Nggak bisa masuk. Kedua pendengaran. Ketika gurunya menyampaikan penjelasan, antum nggak simak baik-baik, ya. Antum lalai dengan suara-suara lain misalkan, atau antum mengunci pendengaran antum. Ya, maka ilmu nggak masuk. Ini wadah utama ini, ya, saluran awal untuk menangkap ilmu. Imam Nawawi, beliau bisa belajar 12 pelajaran itu apa? Beliau manfaatkan benar-benar untuk menyimaknya dengan pendengaran dan mata beliau. Kemudian faktor yang kelima, kuatnya hafalan beliau dan banyaknya mentelaah. Mentelaah itu ya mencari referensi-referensi lain, ya, meneliti, ya. Beliau itu kitab-kitab itu dihafal sama beliau, ya, sehingga kaul-kaul atau materi-materi yang ada di kitab itu apa, ya, disimpan dalam hati beliau. Kemudian faktor yang keenam, dan ini masih faktor umum, ya, faktor yang kita ini mungkin bisa dapat, ini ada semuanya ini faktor ini, karena ini faktor yang dialami oleh seluruh penuntut ilmu. Faktor yang keenam, kemuliaan guru-guru beliau, ya. Nah ini faktor yang keenam, kemuliaan guru-guru beliau dan perhatian mereka kepada Imam Nawawi, ya. Gurunya itu mulia dan sangat memperhatikan murid-muridnya. Nah ini diantara faktor penunjang untuk kita apa? Matang ilmu kita, ya. Untuk bayangkan kalau ustadz antum, guru antum udah nggak peduli sama antum, ya gimana yang mau matang ilmu kita, kan susah. Kemudian yang ketujuh, ketersediaan kitab-kitab padanya. Di madrasah beliau, ya, di tempat beliau itu kitab-kitab mudah didapatkan, ya. Dan ini menjadi nilai plus, ya. Dan ini berlaku juga bagi kita sekarang ini. Kita berada di zaman yang mudah untuk mengakses kitab-kitab, ya. Tinggal mau atau enggak kita ini. Nah, kitab-kitab ada yang elektronik bahkan sekarang, kan. Nah, seperti itu. Kemudian faktor yang ke-8, kesibukannya dalam mengajar, ya. Dalam mengajar. Nah, di antara bentuk murojaah yang baik juga, ya, itu dengan mengajar, teman-teman. Jadi, kalau antum ingin coba untuk menguatkan ilmu antum, ya, coba mulai sekarang antum latih diri antum untuk mengajar, ya, mengajar. Mengajar siapa aja lah, ya. Kalau misalkan masih seperti ini, antum bisa ajak teman antum, ya, bisa dengan diskusi, ya, diskusi, atau teman antum lemparkan pertanyaan, nanti antum coba jelaskan, itu mengajar, ya. Nah seperti itu. Apalagi yang muslim ini, ya, antum ini kan udah membina asrama-asrama, kan, antum manfaatkan tuh kesempatan antum menjadi muslim itu, antum coba latih diri antum untuk mengajar teman-teman asrama antum ini, mengajarkan. Alhamdulillah ini ada kegiatan mufrodat, ya, itu bentuk mengajar, ya, seperti itu. Atau kalau seandainya udah nggak ada nih teman-teman yang mau diajarin, nggak ada, ya udah antum ajari diri antum sendiri, ya, ya, antum coba
berlatih mengajar walaupun depan tembok ya. Seperti itu. Ya antum anggaplah ada santrinya gitu ya. Antum coba belajar mengajar seperti itu. Nah, kedelapan ini merupakan faktor umum yang semua kalangan penuntut ilmu ini menjalaninya ya. Seperti itu. Ini faktor pertama yang menjadikan Imam Nawawi itu matang ilmunya. Kedua, ya, ini ada faktor lain yang menjadikan Imam Nawawi itu matang ilmunya ya. Yaitu faktor-faktor yang tidak biasa, teman-teman. Yang mungkin sebagian kita itu nggak diberikan ini. Dan faktor ini hanyalah pemberian dari Allah Ta'ala ya. Barang siapa yang Allah kehendaki ya, ada kalangan hambanya untuk mendapatkan, makanya dia akan mendapatkannya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah apa? Al-Baqarah ya. Ayat 269. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hikmah di sini bisa ilmu ya. Nah, ini faktor lainnya, faktor yang nggak biasa. Dan ini memang karunia dari Allah Ta'ala. Nah, yang tadi faktor umum itu adalah sebab-sebab yang harus kita tempuh itu. Nah, faktor lainnya Allah nanti akan memberikan ilmu kepada yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan Allah menganugerahkan kepada Imam Nawawi ya, melalui sebab kegigihan beliau dalam belajar dan ikhlasnya beliau dalam belajar ya, kefakihan ya dalam agama ini. Beliau banyak menguasai berbagai macam bidang ilmu ya, sehingga beliau bisa menjadi imam besar dari suatu madhab, yaitu madhab Syafi'i. Dan itu semua teman-teman ya, faktor tadi itu membutuhkan keahlian ya. Untuk antum mendapatkan itu butuh keahlian ya, agar antum mencapai sebab-sebab tadi ya. Paling tidak itu ada 3 yang antum harus berusaha tuh. Yang pertama ya, pikiran antum harus dikosongkan dari kesibukan ya. Pikiran kita itu harus dikosongkan dari kesibukan dan waktu yang lapang. Jadi jangan sampai antum itu menyibukkan pikiran antum itu dengan waktu yang kosong. Nah, nanti kalau liburan tuh ngapain ya? Kalau waktu kosong itu. Belum aja ujian, kadang kan ujian belum ujian atau baru masuk dari habis liburan. Udah nanya, ya, Ustaz kapan kita liburan lagi? Ya, atau baru liburan. Ya, jadi pikirannya itu disibukkan dengan waktu luang. Nah, maka yang seperti ini ya, dia nggak bisa mendapatkan sebab-sebab tadi itu. Kemudian teman-teman, keahlian yang kedua yang harus antum tempuh itu, gimana caranya antum ini berusahalah untuk mengumpulkan kitab-kitab ya. Di antara ciri penuntut ilmu itu senang atau gemar untuk mengoleksi kitab-kitab ya. Jadi antum kalau punya uang, sisihkan ya. Sisihkan uang itu apa? Untuk beli kitab. Karena ini modal ilmu ya, modal untuk mendapatkan ilmu ya. Jangan kita merasa puas mencukupkan diri dengan kitab-kitab yang disodorkan kepada kita ya. Misalnya di sini ada kurikulumnya ya, ada kitab-kitab dipelajari ya. Antum berusaha beli kitab-kitab lain yang untuk menambah wawasan antum. Seperti tadi kan, yang faktor yang ditemui oleh Imam Nawawi ya, kuat hafalannya dan banyak telaahnya. Mentelaah itu ya harus memiliki sumber. Di antara sumber yang bisa didapatkan dengan kitab ya, kumpulkan itu ya. Antum jangan anti sama kitab ya, atau jangan sayang mengeluarkan uang untuk beli kitab ya. Walaupun sekarang mungkin dari kita ini belum ada semangat ya untuk membacanya, tapi coba ya, sekarang ini coba ya, dipaksakan diri itu untuk beli kitab. Nanti suatu saat insya Allah Allah berikan kemudahan untuk membacanya ya.
Kenapa kita harus beli kitab, teman-teman? Karena kitab ini sebagai penopang untuk kita ini menganalisa dan menelaah pernyataan para ulama. Jadi ketika antum mendengarkan sebuah permasalahan ya yang disampaikan oleh guru kita misalkan atau ulama-ulama lain, ya antum bisa mencarinya, ya benar nggak perkataan seperti itu. Nah, apalagi kalau seandainya gurunya menyampaikan dalam kitab ini dijelaskan gini, antum berusaha memiliki kitabnya, antum telaah. Ternyata benar perkataannya ada di kitab tersebut. Karena banyak sekarang ini ya orang-orang yang menyampaikan ilmu ya yang ketika ditelaah di kitab-kitab rujukan nggak ada menyampaikan hadis misalkan. Ya, ternyata ketika dirujuk ke kitab aslinya nggak ada hadisnya. Nah, itu pentingnya kita memiliki kitab-kitab. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, ini penting ini. Niat, ya, niat yang baik ketika untuk ilmu itu. Dan berusaha zuhud kita. Jangan terlalu menuntut terhadap dunia ketika belajar itu. Ya. Ketika belajar, ketika ngajar, ya, jangan banyak nuntut. Ya, berusaha zuhud, ya. Dan jangan lupa ya ilmu yang telah kita pelajari ya harus didukung dengan amal soleh, hindari maksiat ya, karena wadah ilmu itu hati ya. Kalau hati kita kotor dengan maksiat maka ilmu itu nggak masuk ya. Maka bersihkan niat, bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti syirik, bid'ah, maksiat dan lain sebagainya. Ya sebenarnya masih banyak yang mau kita sampaikan tentang kisah zuhudnya Imam Nawawi ini ya, yang bisa kita ambil pelajaran, terus tentang waroknya, tentang ibadah beliau ya. Tapi karena waktu yang membatasi kita teman-teman, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan ya. Tadi wafatnya beliau udah kita sampaikan ya. Tahun berapa wafat beliau? 300 berapa? 76 ya. Iya. Dan guru-guru beliau sudah nggak diragukan lagi ya. Kalau anda bacakan mungkin pun antum sebagian nggak kenal sama guru-guru beliau ya. Nah yang ajaibnya dari Imam Nawawi ini, beliau itu tidak membutuhkan waktu lama untuk menuntut ilmu. Ya, tidak membutuhkan waktu lama. Beliau menuntut ilmu sebentar ketika beliau merasa dalam hatinya sudah ada kemampuan untuk mengarang kitab, ya beliau memulai ya. Dan beliau itu mulai menulis tahun berapa? 660 ya. Beliau lahir 631. Beliau mulai menulis kitab tahun 660. Berapa tahun itu? Umur berapa itu? 29 tahun ya. Nah, beliau umur 29 tahun mulai menulis kitab sampai beliau meninggal. Dan kitab-kitab beliau itu sangat banyak sekali dari berbagai ilmu. Dan ajaibnya Masya Allah ya, semua kitabnya itu mendapatkan penerimaan dan ridho dari manusia, dari semua orang. Ya, jarang-jarang ada ulama yang kitabnya itu dipakai untuk semua orang. Untuk perhatikan lah, kitab-kitab Imam Nawawi itu dikaji di mana-mana. Ya. Ya, tidak hanya dari kalangan salafi aja yang mengkaji. Ya, hampir semuanya mengkaji kitab-kitab Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan di antara kitabnya apa? Ada yang kenal nggak kitab-kitabnya? Coba siapa yang bisa sebutkan 5 kitabnya? Nah, tadi kan ada 50-an kan kitabnya kan? Siapa yang bisa menyebutkan 5 kitab karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala? Mungkin antum pernah baca atau antum kenal kitabnya? Ada hadiah nggak nih? Bolehlah kasih hadiah ya. Yang mau jawab ayo coba angkat tangannya. Mungkin yang lagi habis bekal ya, coba angkat tangan. Siapa tahu nih rezeki antum buat menyambung hidup.
Ayo sebutkan 5 kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. 5 kitab. Satu kitab 10.000 lah. Jadi 5 kitab 50.000, lumayan kan? Jadi dia bisa bertahan itu berapa hari atau 20.000? Ayo. Siapa? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti hilang 50.000 ya. Yang senior nih, mana? Coba mau sebutkan nggak? Mungkin antum pernah baca atau lihat di kitab di perpustakaan ya. Judulnya ini, ini Imam Nawawi pengarangnya. Beberapa tadi udah anda sebutkan. Yang sering aja lah, yang sering-sering dibahas atau sering-sering disampaikan kitab-kitabnya apa aja? Banyak kan? Ayo, isinya aja itu kajian menggunakan kitab Al-Imam Nawawi itu ada berapa? Dua ya setengah. Terus di tempat lain ada ustadz kita juga membahasnya di Sumeda, di Majalengka ya. Ada satu Imam Nawawi juga itu. Ayo. Ya, Rojak. Riyadus Shalihin ya satu. Benar. 2. Apa lagi, Jak? 4 lagi, Jak. Udah 1 aja. Wah, antum. Lumayan lah 10.000 ya. Yang sering kita pelajari kan, terus antum hafalkan lagi. Arba'in Nawawi ya. Nah, Riz, selain yang sebutkan tadi, selain Arba'in, selain Riyadus Shalihin, kalau kitab Syarah Muslimnya apa namanya? Beliau kan juga mensyarah Sahih Muslim kan? Namanya apa itu? Al-Minhaj ya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kemudian Raudatul Talibin. Tadi sampaikan juga Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Apalagi? At-Tibyan ya. At-Tibyan fi adab Hamalatul Quran, Al-Adhkar dan yang lainnya ya. Naktafi huna. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan kitab-kitab pembahasan biografi ulama-ulama yang lain, dan mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita mengenal satu persatu dari ulama-ulama kita ya. Ketika kita mempelajari ilmu-ilmu beliau dari kitab-kitab beliau, kita mengenal sosok ulama yang kita pelajari kitabnya. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, memberikan motivasi bagi kita yang sedang menempuh jalan untuk ilmu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.